warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarabi Patri Arjaloma dengan NIM 241011060024. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester pengantar pemrograman, yaitu aplikasi sederhana berbasis GUI. Dan juga saya mempunyai rekan, yaitu Cecil Malonda, tapi pada video kali ini dia tidak bisa ikut serta karena sedang dalam masa pemulihan atau masih di rumah sakit. Tapi dia juga ikut berkontribusi dalam membuat proyek ini. Jadi langsung saja ke videonya. Nah, ini untuk kode programnya seperti ini. Kode programnya cukup panjang dan mungkin saya akan jelaskan nanti setelah pengenalan aplikasinya. Dan kita akan run dulu terlebih dahulu kodenya agar akan muncul aplikasinya. Nah, ini untuk tampilan aplikasinya, kita perbesar dulu. Dan di bawah sini ada tombol mulai. Sebelum masuk ke menu aplikasi, kita harus klik tombol mulai terlebih dahulu. Nah, ini untuk menu-menunya, dan di atas itu ada kode untuk menyimpan data yang ditulis. Kodenya itu bisa terserah seperti ulang tahun atau apapun itu. Oke, contoh saya di sini tanggal 29 bulan 3 atau bulan Maret tahun 2007. Nah, untuk datanya itu saya tulis ulang tahun saya. Setelah selesai menulis, kita mungkin simpan datanya. Nah, di sini di bawah ada progress bar. Dan nanti akan muncul info bahwa datanya telah berhasil disimpan. Dan kita bisa lihat di buka data yang disimpan tadi. Nah, di ketiga itu ada data yang telah disimpan 29.03.2007, dan datanya itu adalah ulang tahun saya, atau informasinya itu adalah ulang tahun saya. Dan bukan cuma itu, data yang kita tulis itu bisa kita edit kembali, edit data. Dan bisa kita buka data yang tadi. Kita perbesar dulu. Nah, ini kita bisa ganti apapun itu. Misalnya di sini saya ganti bukan ulang tahun saya. Terus kita simpan perubahan. Nah, data berhasil disimpan ulang. Oke, kita buktikan kalau datanya sudah dirubah atau belum. Kita buka kembali lagi. Nah, datanya berhasil dirubah menjadi tadi ulang tahun saya menjadi bukan ulang tahun saya. Dan terus ada juga tampilkan daftar data. Ini data yang telah kita simpan atau telah kita edit. Nah, bukan cuma itu, tapi saya juga membuat night mode. Ketika kita klik night modenya, nah, aplikasi yang akan berubah menjadi warna hitam backgroundnya, dan seperti aplikasi-aplikasi zaman sekarang yang mempunyai night mode. Selanjutnya ada reset form. Contohnya saya menulis kode di sini, terserah kode apa saja, dan datanya terserah apa saja. Nah, ini untuk misalnya kalau datanya salah atau kodenya salah, kita tidak perlu lagi capek-capek menghapusnya, tapi kita bisa reset form. Nah, kode dan datanya itu akan otomatis terhapus. Berikutnya ada tentang aplikasi. Ketika kita klik akan muncul informasi tentang aplikasinya sesuai yang kita tulis. Berikutnya ada tombol keluar. Ketika kita klik tombol keluar dan OK, nah, aplikasi ini akan terkeluar dengan sendirinya. Tanpa lagi mengklik tombol keluar di laptop ataupun di HP, aplikasinya akan terkeluar dengan mengklik tombol tadi, yaitu tombol keluar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kode programnya. Nah, pertama kita import dulu modul yang akan kita pakai. Seperti sudah pastinya, yang pertama Tekinter, itu message box, TTK, file dialog, iOS, dan time. Nah, yang pertama Tekinter itu library untuk membuat GUI, itu tampilan aplikasinya. Message box itu untuk menampilkan pesan pop-up seperti yang kita klik tadi tentang aplikasi. Nah, akan muncul pesan pop-up seperti informasi tentang aplikasinya. Terus TTK itu untuk widget teman seperti progress bar, seperti kita menyimpan data tadi. Nah, akan ada progress bar yang di bawah itu seperti animasi proses untuk menyimpan data.
Setelah itu ada file dialog. Nah, file dialog ini tempat untuk misalnya memilih atau menyimpan file yang telah kita buat, kode atau data yang telah kita buat dan untuk disimpan. Dan berikut ada iOS, itu untuk manipulasi file dan folder seperti untuk mengedit atau tadi mengecek file. Dan juga itu ada time untuk memberikan jeda waktu, digunakan dalam animasi progress bar tadi. Seperti misalnya kalian ingin waktu progress barnya itu 3 detik, jadi dia akan 3 detik penuh seperti animasi seperti tadi. Nah, yang berikutnya ada data folder dengan US McDirs. Nah, data folder itu variabel untuk nama folder tempat menyimpan file data. Jadi, untuk menyimpan file data, kita akan taruh di mana seperti itu. Kalau file dialog tadi kan function untuk menyimpan folder. Nah, kalau ini tempat di mana untuk data itu akan disimpan. Terus ada iOS McDirs. iOS McDirs itu membuat folder data file jika belum ada. Nah, kalau exist underscore oke sama dengan true itu memastikan tidak terjadi error jika folder sudah ada. Seperti itu. Nah, berikutnya itu ada color atau pemilihan warna. Nah, background color itu untuk warna latar utama. Jadi kita tulis background color. Nah, itu sama dengan kode warnanya. Kita tulis kode warnanya apapun, warna apapun itu. Dan juga teks background color, teks FG color itu untuk warna latar dan teks untuk teks atau entry. Jadi teks itu bisa kita warnai warna apa saja, dan entry juga kita bisa warnai apa saja. Dan juga button FG color dan button background color itu untuk mewarnai teks dan latar untuk tombol. Jadi misalnya tombolnya kita mau kasih warna hitam atau apapun itu terserah. Nah, selanjutnya itu ada function center window. Nah, ini untuk sebenarnya menempatkan jendela di tengah layar agar lebih rapi. Makanya dia ada koordinat X dan Y. Dan untuk WinFo Screen Wide dan WinFo Screen Height itu mengambil resolusi layar. Nah, berikutnya ada function untuk save data dan animate progress. Sebenarnya kalau dijelaskan secara singkat, kode ini untuk input pengguna. Nah, atau di mana kode dan data itu tidak boleh kosong. Ketika kode dan data itu kosong, maka simpan datanya itu tidak akan diproses. Nah, kode ini juga untuk membuat file dengan nama sesuai kode yang kita tulis dan menyimpan isinya. Dan untuk dev animate progress itu untuk menampilkan progress bar saat data itu disimpan. Nah, berikut itu ada function untuk membuka dialog untuk memilih file, menampilkan isi file, dan juga menambahkan tombol simpan perubahan. Nah, pertama file dialog as component file name itu membuka dialog untuk memilih file dan juga menampilkan isi file dalam teks di jendela baru atau top level. Dan jika mode edit aktif, maka function is underscore edit sama dengan true itu menambahkan tombol simpan perubahan. Jadi ketika kita di mode edit, maka akan ada tombol simpan perubahan. Oke, lanjut. Nah, kode program ini kalau secara singkat, yang pertama itu ada OS list dir. Itu untuk mendapatkan daftar file dalam folder data file. Nah, jadi ketika kita sudah menyimpan data, itu kan otomatis kan tersimpan di data files. Nah, US list dir itu untuk mendapatkan daftar file yang telah kita simpan. Dan juga list box ini untuk menampilkan nama file dalam format daftar. Jadi ketika kita tekan tampilkan daftar file, nah dia akan seperti list untuk menampilkan daftar file. Selanjutnya itu ada function untuk night mode. Nah, secara singkat ini untuk mengubah warna latar, teks, dan elemen lainnya untuk day mode dan night mode. Jadi ketika kita pencet night mode, itu akan berubah sesuai dengan yang kita tulis kode programnya. Seperti akan berubah jadi warna hitam groundnya atau teksnya menjadi warna lain, seperti itu. Oke, berikut itu ada dev reset form. Nah, ini ketika kita memencet tombol reset form yang ada di menu tadi, tombol reset form, maka dia akan membersihkan input di entry kode dan teks di entry data. Oke, selanjutnya ada show but atau menampilkan. Nah, ini untuk ketika kita memencet tombol tentang aplikasi, itu akan muncul informasi tentang aplikasi apa yang kita buat. Next, nah ini ada function untuk keluar. Nah, ini ketika kalian memencet tombol keluar,
itu masih akan ada konfirmasi. Konfirmasinya seperti apakah Anda yakin ingin keluar. Nah, itu kan ada pilihan oke atau batal. Jadi seperti itu. Berikut itu ada function untuk start screen. Nah, ini untuk ketika kita run aplikasinya, dia tidak akan langsung ke menu utama, tapi dia akan menampilkan layar awal dulu sebelum aplikasi utama. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada function untuk mengatur layout dan menamakan tombol. Nah, ini untuk mengatur layout utama aplikasi menggunakan frame, dan juga untuk button save dan button exit itu untuk menambahkan tombol dengan fungsi masing-masing seperti save data, open file, toggle night mode, dan lain-lain. Oke, yang terakhir itu ada start screen. Nah, start screen ini untuk memulai layar, yaitu memulai dari layar splash terlebih dahulu kemudian masuk ke aplikasi utama. Nah, mungkin seperti itu penjelasan kode programnya dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dikoreksi, dan terima kasih sudah menonton.